Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gua di channel Ternak Saham. Di video kali ini gua mau bahas di segmen harga wajar saham. Nah, kita sudah memasuki laporan keuangan kuartal 3 di tahun 2022. Nah, di sini yang udah keluar salah satunya ada WIM, PT Wismilak Inti Makmur ya, perusahaan rokok. Nanti akan kita lihat berdasarkan rasio keuangan, laporan keuangan, pendapatan, revenue, hutang gitu ya. Kemudian total ekuitas kita akan bedah dan mudah-mudahan ini bisa dimengerti dan lebih simpel ya perhitungannya. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti dan bermanfaat. Yuk, kita pertama masuk ke key state ya. Key state di sini net income ya. Net income atau laba bersih. Kemudian ada revenue. Revenue kita yang soroti ini di kuartal ketiga. Nah, dari 2020, 2021 ke 2022, revenue itu naik. Bahkan revenue-nya ini di tahun 2022, kuartal on kuartal itu naiknya 40%. Kemudian untuk net income, ya, ini naiknya 90%. Gitu. Jadi lumayan nih keuangannya Wismilak, jadi apa namanya, labanya naik, net income-nya juga naik. Nah, gimana kira-kira nih harga sahamnya? Gitu kan nanti kita akan kita hitung. Baik, kita langsung aja ke rasio-rasio yang sudah gue kumpulkan ya. Di tanggal 21 Oktober ini, Wismilak ditutup harganya di 840. Malah justru Wismilaknya itu malah turun. Apakah nanti ini kesempatan ya dikasih murah atau kayak gimana? Oke, nanti kita lihat ya. DP-nya naik 40%, net income naik 90%, PI-nya itu 12 bulan terakhir itu di 7,48 ya. Dividennya dia punya di 2,41%. EPS-nya itu di 113. Ini 12 bulan berjalan ya EPS-nya dihitung. RO ROA-nya 12 berjalan itu 10%, bulatin jadi 11. ROE-nya di 16,68%, bagus ya. Artinya ini perusahaan rokok ini itu untung gitu, menghasilkan laba. Net profit margin-nya 12 bulan berjalan ini 19,95%. Kemudian gue hitung berdasarkan metode cross komparatifnya bahwa net profit margin-nya dulu termasuk ke kategori bagus karena batas bawahnya di 19, sorry, batas atasnya di 19,35. PBV-nya si Wismilak ini untuk bulan Oktober ya, tepat di hari ini nih 1,25 kali dari harga bukunya, yaitu di 677 harga bukunya. PBV versus ROE, harusnya PBV-nya si Wismilak itu dihargai di 1,6 kali gitu. Jadi kalau menurutkan berdasarkan ROE ini masih murah karena ROE-nya besar. Kemudian menurut per kali PBV ini masih berada di bawah angka 22,5 ya. Bagus. Harga wajar versus PBV yang disesuaikan dengan ROE, harga wajarnya 1000 atau punya margin 29%. Menurut metode Graham, harganya di 1300 atau punya margin safety di 56%. Nah, harga wajarnya berdasarkan 3 tahun rata-rata earning per share-nya itu 1400 dengan margin of safety di 68%. Akan tetapi, kalau melihat rata-rata 3 tahunan dari PBV-nya, itu ternyata PBV sekarang tuh udah kemahalan. Karena rata-rata 3 tahunnya itu kok 0,78 PBV-nya. Secara historis, harga sekarang termasuk kemahalan. Karena pasar itu memang menghargai si WIM ini rata-rata di 0,7 kalinya. Gitu. Berapa 0,7 kali itu? Kita lihat, kita 0,78 dikali 677. Rata-rata
dihargai di 528 saham WIM ini. Kemudian, nah ini 528, sorry. Nah ini nih, harganya dihargai di 528. Kalau berdasarkan 3 tahun rata-rata PBP. Atau punya margin safety-nya di minus 37%. Sehingga kita dapatkan rata-rata margin safety dari beberapa metode harga wajar itu 29%. Dengan rata-rata nilainya itu di 1084. Gitu. Itu untuk WIM berdasarkan rasio-rasionya. Kalau berdasarkan rata-rata harga wajar itu termasuk masih murah harga sekarang. Tetapi ketika melihat rata-rata PBP-nya, biasanya kan PBP itu tergantung pelaku pasar yang menghargai saham WIM gitu. Nah itu ditawar lebih murah lagi dari harga sekarang, dari rata-rata 3 tahun. Oke, itu ya untuk WIM. Kemudian kita bahas secara ekuitas ya, berdasarkan laporan-laporan keuangannya. Gua tarik dari tahun 2018 sampai dengan kuartal ketiga, itu rata-ratanya naik sekitar 6%. Kemudian dari kuartal 1 ya, kalau kita tarik di sini WIM itu terus naik ekuitasnya, artinya dia memang mencatatkan keuntungan terus, belum ada rugi nih kalau secara ekuitas terus masuk, terus nambah terus. Nah, paling besar itu kenaikannya di 2020 ya, ekuitasnya naik hampir 15%. Dengan rata-rata total keseluruhan naik rata-rata per tahun tuh 6%. Nah, maka gua gabungkan di sini rata-rata 3 kuartal yang sudah ada, kuartal 1 2022 sampai kuartal 3, buat mengasumsikan kenaikan di kuartal 4, yaitu sebesar 2,61% dari rata-rata 3 kuartal ini, didapatkan 1,4 triliun. Kemudian jumlah pemegang sahamnya itu ada 2 miliar ya. Nah, dari ekuitas dibagi jumlah pemegang saham, gue dapat harga bukunya. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan harga buku yang ada di Stockbit. Jadi, yang gue dapatkan di kuartal 3 itu 712, tetapi yang tercatat di Stockbit itu 677. Oke, nggak apa-apa, kita pakai aja book value 2018 500, kemudian 2019 517 sampai dengan yang terbaru itu 2022 ya, kuartal 3-nya di 712. Kalau kenaikan persennya itu, persentasenya, kita rata-ratakan ya, sampai dengan kuartal 3. Sorry, ini nggak bisa ya. Ini harusnya ke sini. 9%. Sorry, ini juga nggak bisa nih dirata-ratain sampai kuartal 3. Berarti ini ke sini nih. Nah, 9% ya. Tinggal oke. Kurang lebih dari 2018 itu rata-rata 9% nih ekuitas kenaikannya. Kemudian book value juga rata-ratanya kenaikannya 9% juga. Ya mirip-mirip lah, mirip. Ya, ekuitas ekuitas dengan book value pasti mirip gitu. Tapi di sini sorry, di sini. Nah, harusnya untuk kuartal 3-nya untuk kuartal 3-nya itu ini. Ya, 26,1%. Jadi ya mirip lah kenaikannya ya. Rata-rata untuk 3 atau 9 bulan terakhir itu kenaikannya di 261%. Sorry, berarti kita jumlahkan bukan rata-ratanya 261%, tapi kalau dijumlahkannya dari kuartal 1 ke sampai kuartal 3 itu sudah 7%. Ya, berarti kalau misalkan
untuk kuartal 4 di total sampai kuartal 4 tinggal dijumlahin 7,8 ditambah rata-rata 3 kuartal. Iya, betul. Mirip-mirip nih. 3 tahun terakhir juga 9,5%. Proyeksi untuk tahun 2002 itu naiknya ekuitas dengan book value itu sekitar 10%-an gitu ya. Nah, makanya penting kita melihat book value ekuitas yang berapa sih kenaikannya. Kemudian di sini ada data rata-rata kenaikan harga sahamnya. Nah, dari 2018 sampai dengan kuartal 3 ya. Di sini rata-ratanya kuartal 3 itu kuartal 3 itu kan kuartal 3 ini naiknya di bulan Juli 800. Kita taruh misalkan di 650 ya. Nah, berarti ini sorry rata-rata tahunannya. Rata-rata tahunannya harusnya di sini. Nah, sampai 2021 354, kemudian enggak deh, tetap diambil aja ke sini. Nah, di 446 rata-ratanya. Sedangkan harga sekarang itu di 840. Persen kenaikannya di sini bisa dilihat nih. Paling besar itu ada di 2020 ya, 40% dan 2021 itu sekitar 57%. Nah, sekarang itu apa namanya? Gitu ya. Tapi memang rata-ratanya di 400. Jadi harga sekarang itu kemahalan menurut gue sih kesimpulan dari ini. Dan kita bisa proyeksikan prediksinya ya dengan VBV-nya, bahkan VBP rata-ratanya ya 2018 itu 0,29, 2019 itu 0,34, bahkan sejak 2018 sampai kuartal 2 2022 itu di bawah 1 gitu dengan rata-rata 0,78, sehingga diprediksikan PBV dengan dikali harga book value-nya, harga wajar kuartal 2 itu ya dengan PBV 1,17 kali itu 833. Jadi harga sekarang 840 itu kalau kemarin itu sempat naik nih. Kemarin sempat naik di atas 875 ya. 875 kemarin sempat naik ya. Ya, di 875 kemarin sempat naik ya. Itu jadi sedang mahal. Jadi harga normalnya, harga wajar di 833 nih kuartal 3. Nanti kuartal 4 kalau misalkan dia harganya kalau kita samakan ya 1,17 juga itu harganya di 850-an gitu. Atau kalau kita pakainya harga apa PBV rata-rata 3 tahun 0,78 yaitu di 556 569. Jadi ya menurut gue harga meskipun memang ekuitasnya naik cuman nggak terlalu signifikan ya kenaikannya. Kita sudah prediksi harga wajarnya di kuartal 3 juga udah kelihatan ya, ternyata memang udah naik duluan. WIM itu kan udah dari bulan awal Oktober ya, laporan keuangannya kemarin sempat naik gitu kan, sempat naik kan, sekarang ditutup turun ARB nih 6% ARB, karena memang ternyata harga wajar itu di 833 gitu. Itu untuk WIM. Coba kita lihat ya WIM ya. Secara teknikalnya kita lihat. Nah, ini WIM.
Jadi kemarin itu udah naik dari September. Nih, ya September. Udah naik dari September. Kalau secara teknikal ini ada support di sini. Tentang support terkuat. Kemudian ini ya ini juga mentok di supportnya. Support 840 ini support ya. Kemudian kemarin sempat naik ke 800 900-an ya. Nah, memang ini resisten terkuat juga. Jadi sudah naik tinggi nih WIM. Ya, harga harga seroknya itu di mana? Nah, menurut gue di sini harga seroknya. Harga seroknya itu di area ini. Nah, di harga 500-an menarik ya. Karena harga harga nyeroknya tuh di 500-an. Ya, di 500-an kalau mau nyerok ya. Biarin aja nggak usah dikejar menurut gua kan ini udah kemahalan ya, secara ekuitas, net profit juga, revenue juga sudah kemahalan. Jadi biarin aja dulu, nggak usah dikejar. Tapi memang secara laporan keuangan sudah apa bagus dan harga sahamnya udah naik, jadi nggak usah dikejar. Gitu, oke? Itu untuk WIM. Eh, Kesimpulannya udah kemahalan ya, sudah menembus harga wajarnya berdasarkan laporan kuartal ketiga yang terbaru. Oke, semoga teman-teman bisa mempelajari prediksi harga wajar perhitungan ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di komen, like, dan di subscribe. Nyalakan tombol loncengnya. Kalau ada yang mau nih analisa ini, silahkan komen di YouTube, di subscribe, kemudian nanti bakal gua kasih. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.